Orang Banjar? Iya. Aku aja kaget gitu kan. Banyak yang bilang Loh, kayak gitu. Orang Banjar ternyata. Kita apakah kontennya buat fun atau karena ada tuntutan dan semacamnya? Buat orang yang mau mulai konten, aku ngerasa daging banget. Dan Ada aku tulangnya harap, nggak? kenapa? Ada tulangnya nggak? Ada tulangnya, susah nanti ketelan. Oke. Set ready, kamera record, audio record. 3, 2, 1, action. Kreasi komunikasi. Sobat Kreasi, kembali lagi di RKK Ruang kreasi komunikasi. Yeay. Oke, nah di RKK kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin udah siluweran di FYP atau Reels kalian belakangan ini. Oke, langsung aja kita sambut Rashid Re. Yeay. Oke, nih makasih ya udah datang Rashid. Yeah. Nah, jadi seperti RKK pada biasanya, kita hari ini bakal ngulik dunia kreatif bersama Rashid sebagai konten kreator muda yang talented banget. Oke, Rashid, kabarnya gimana? Baik. Baik. Tadi datang dari sekolah apa gimana? Iya, Langsung kesini? dari sekolah. Oh, dari sekolah guys. Oke. Jadi udah makan? Udah. Udah makan. Udah. Oke, pakai kecap. Pakai kecap. Wajib ya, wajib pakai wajib. kecap guys. Oke. Nah, buat kalian yang ngikutin kontennya Rashid, mungkin udah tau lah referensi kecap tadi ya. Oke, sebelum ngulik lebih dalam, kami mau kenalan dulu nih sama Iya. Rashid. Boleh di sini kita tampilin ada CV-nya, CV Rashid. Nama panjang, nama asli Rashid Badali Ahmad, konten kreator dan voice over guys. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ada pengalaman profesionalnya 2025 bekerja sama dengan game eFootball tuh dalam project eFootball season update sebagai konten kreator. Dan masih banyak lagi ada bersama PT Denka Pratama, Saramonic, BK. Wah nih, ini anak-anak ilmu komunikasi nih pasti tahu nih brand-brand nih. Brand-brand kamera ya. Iya. Oke. Terus masih ada lagi bekerja sama dengan Sejalan Agency dalam project research pakai pucuk. Oh, brand teh pucuk nih. Iya. Oke. Sebagai KOL. Baik. Mungkin boleh di-scroll lagi. Pengalaman non formal ada banyak banget ya. Keren nih. Sebelumnya Rashid kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti berapa tahun tuh? 17? 16. 16 guys, tuh 16 tahun dengan CV yang seperti ini, luar biasa sih. Oke, mungkin boleh di scroll lagi sedikit. Nah, oke. Nah, di situ ada skills juga, public speaking, communication skill, dan tentunya content creation yang hari ini bakal kita bahas. Oke, Rashid. Iya. Kayaknya perkenalannya udah kita cukupkan. Kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan. Oke. Karena aku yakin nih teman-teman kru nih anak-anak ilmu komunikasi semuanya pasti penasaran juga, bukan aku aja dan penonton-penonton sobat kreasi juga pasti penasaran sama jawaban-jawaban ilmu daging dari Rashid. Oh, iya. Oke. Sebelumnya dari konten sebelumnya, aku ada ngeliat kalau kamu tuh udah berpengalaman 4 tahun ya Oh ya, 4 tahun. di dunia content Iya, creation. dia konten kreator. Nah, mungkin aku mau nanya dulu, apa yang bikin kamu tuh terjun ke dunia content creator di 4 tahun yang lalu? Jadi dulu tuh waktu dunia YouTube di Indonesia lagi meledak-meledaknya kan. Kan banyak tuh konten kreator yang dapat penghasilan dan juga followersnya banyak banget. Nah itu akhirnya jadi aku terinspirasi dari mereka akhirnya. Terus pengen juga kayak mereka punya penghasilan sendiri, terus punya fanbase-nya sendiri, terus punya fame-nya gitu. Benar sih. Ininya karena uang aja sih. Oke. Iya. Ya, nggak salah juga. Ya tapi nggak salah sih. Itu, ya aku juga Iya. gitu kan. Nah, mungkin berarti dari awal itu memang maunya ke arah storytelling atau siapa nih? Ada role modelnya kah?
Kalau dulu sebenarnya itu bukan storytelling. Dulu tuh sempat pernah nyoba sebelum yang 4 tahun ini. Juga pernah nyoba konten gaming tapi Content gaming? tapi gagal. Oke. Akhirnya berpindah ke storytelling. Itu terinspirasinya role modelku itu ada Agung Hapsah, Oke. Chandra Liao, Edozel, sama satu lagi Aubrey Sagufta. Ambresa Gupta. Oke, itu aku ngikutin juga tuh Oh, dulu iya. tuh Ambresa Gupta tuh. Nah, dia kan storytelling dan Storytelling dan filmmaking gitu juga. iya kan? filmmaking. Oke, berarti lumayan suka juga filmmaking kah atau Oh gimana? lumayan suka, Lumayan suka. lumayan suka. Oke. Nah, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari sudah sejauh ini pengalaman content creation dan mungkin ikut-ikut project dari Iya. mungkin endorse atau ajak kerja sama dari brand dan segala macam. Nah, konten atau project apa nih? Project pertama yang paling berkesan buat Rashid? Yang paling berkesan itu project kemarin itu ada syuting series Panjar Oke. dari Bangkalsel. Bangkalsel, Iya. ya benar. Ya, itu yang kenapa paling berkesan ya karena setelah project itu aku dapat banyak banget proyekan-proyekan yang lain yang masuk dan juga alhamdulillah dapat manajer dari project itu. Wow, berarti udah sekarang ini ada manajemennya? Udah ada manajernya. Oh, oke. Berarti itu salah satu project pertama yang Yang skalanya mungkin cukup besar kali ya. skalanya cukup besar. Iya, cukup besar. Dan sebagai konten kreator Iya, gitu sebagai tentunya. content creator juga. Oke. Benar. Selain itu mungkin ada project apa setelahnya yang juga skalanya besar? Yang skalanya besar ya. Mungkin project Richards bareng Pucuk dari brand Teh Pucuk Teh Harum. Pucuk tadi. Itu sama paling brand-brand kayak Saramonic, Bake sama Holy Land. Wah, brandnya nasional dan Iya. internasional semuanya nih ya? Benar-benar. Keren. Selama ngonten nih, kan Rashid masih tinggal sama orang tua kan? Masih. Masih berapa ya? 17 tahun? 16. 16 tahun, maaf. Nah, ada nggak sih cerita lucu pas kamu lagi ngonten atau pas lagi di rumah gitu? Cerita lucu ya. Jadi aku kan di rumah itu kan di konten gue kan sering teriak-teriak tuh kan. Iya. Sering teriak-teriak. Sayang ya. Nah itu aku teriak itu biasanya itu di ruang di ruang pakaian. Jadi aku tutup ruangannya Ya, karena dikunci memang ya? rada kedap suara juga. Aku teriak-teriak di situ kan buat voice over. Terus tiba-tiba waktu aku lagi teriak, bapakku masuk ke kamar. Waduh, nggak dikunci? Nggak dikunci. Ya. Jadi masuk, aku lagi teriak, aduh malu banget. Aduh, malu banget. Tapi support aja kan sebenarnya Support aja. orang tua tuh? Support aja sebenarnya. Heeh. Support banget malah. Orang ibu, bapak, Ya support dua-duanya? Dua-duanya support. Oke. Rashid ada adik atau saudara? Enggak. Ada saudara, aku anak bungsu. Anak bungsu? Iya. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Wih, Iya. sama kita. Wih. Beneran sama kita. Oke. Nah, mungkin sejauh ini ya, support orang tua itu pasti berpengaruh ya Wah, berpengaruh banget. ke konten kita gitu. Iya. Maksudnya ke konten Rashid. Itu mungkin bentuk support apa nih dari orang tua tuh yang Rashid rasa tuh sangat berdampak? Bentuk supportnya tuh kayak semisal lagi ada proyekan nih, tapi jadwalnya tuh kebanting juga sama misal sekolah ataupun jadwal-jadwal yang lain, itu biasanya tuh orang tua ngizinin aja. Terus kalau misalnya kayak ada proyekan yang jauh banget, semisal kayak keluar kota itu orang tua biasanya nganterin. Oh, Ya. iya. Terus kalau misalnya kayak ada apa-apa gitu dibeliin gitu. Tapi sekarang alhamdulillah karena udah punya penghasilan sendiri jadi keren. udah nggak minta lagi. Keren. Bagus. Berarti disupport ya secara materi, Iya. secara ini juga. Iya. Apa sih ini? Ya, secara itu lah. Perasaan. Ya, secara perasaan, secara emosional. Secara emosional, benar. Oke. Mungkin tadi Rashid ada nyinggung juga ya masalah antara jadwal sekolah dan iya. gimana di situ orang tua nyupport. Nah, mungkin aku mau tahu gimana sih cara Rashid balancing sekolah dan konten. Oh, Karena ini sebagian besar anak-anak ilmu komunikasi nih, kru-kru kita banyak yang mau jadi konten kreator kayak Rashid juga. Oh iya, masalah ke time management ya. Oh kalau misalnya Manajemen.
Aku sendiri untuk time management itu, aku biasanya tuh kayak nge-recap hal-hal yang bakal ku lakuin di hari-hari, di setiap hari itu. Terus ku kategoriin, ini paling mudah, ini deadline-nya paling panjang, ini susah, ini deadline-nya yang mungkin besok mungkin Oke, gitu. berarti prioritasnya dari deadline. Ya, itu itu ku kerjain dulu yang paling gampang. Sejauh apapun deadline-nya, yang paling gampang dulu. Paling gampang, baru nanti yang paling susah. Kayak gitu sih aku. Oke. Kadang juga, kadang terbalik juga, ada yang susah dulu, baru yang mudah dulu. Tapi sekarang lebih sering yang dari mudah dulu. Dari mudah dulu. Itu Rashid belajar dari mana tuh? Oh, kalau Time management. Time management tuh aku belajar dari salah satu sosial media strategis juga, Eno Bening. Oh, Eno Bening. Iya. Oke. Kayaknya semuanya tahu ya Eno Bening ya. Oke. Iya. Oh. Tentunya penting lah. Penting banget. Penting banget. Time managing waktu tuh sangat penting. Apalagi buat yang masih sekolah nih, jangan ragu lah buat konten kayak Rashid. Iya. Karena Rashid udah mulai dari 4 tahun yang lalu. Dari SMP berarti? Dari SMP. Wow. Oke. Udah bahas balancing tadi dari sekolah dan konten. Biasanya dapat ide konten tuh dari mana aja? Dapat ide konten tuh banyak sebenarnya. Dari film, dari referensi film, dari lagu juga, kadang juga dari ngebaca, kayak komik, novel dan sebagainya. Kadang dapat referensi yang lucu, biasanya aku pakai. Kadang juga dari jokes bapakku. Jokes bapak? Iya. Oke. Kadang kalau misalnya Jokes bapak-bapak. lagi jalan-jalan bapakku tuh biasanya tuh ngejokes yang garing, cuman sebenarnya itu lucu. Bagus tapi garing. kalau dimasukin ya, di skrip. jadi bagus gitu, Iya. absurd gitu jokesnya. Jadi Absurd. ku pakai aja lah gitu. Oke. Lagu biasanya dengerin apa nih? Lagu dengerin biasa. Multo? Iya, Multo. Indina. Nah. Aku juga suka Multo. Iya. Oke. Mungkin kalau film? Kalau film itu mungkin film-film action kali ya. Oh, action justru? Action. Action komedi mungkin. Ya. Ya, kirain kayak drama-drama gitu. Oh, enggak. Drama-drama Drama anak sekolah. paling drama sekolah mungkin ya juga, lagi sering-sering juga nonton kayak drakor gitu. Atau enggak kayak Dracin yang biasanya ada di TikTok yang bisa sampai bermenit-menit gitu. Bermenit-menit lurus kayak gini Ya, lurus kayak nontonnya. gini. Waduh. Dratai juga nih, drama Yeah. Thailand. Waduh. Nontonku ini 1 episode kelar, 2 episode kelar, 3 episode kelar. Tahu-tahu udah episode ke-10. Aku nonton biar gitu. Udah berapa jam nih? Iya, udah berapa jam ini? Waduh, Perasaan malam tadi nih. dari iklan deh gitu. Nggak jadi syuting nih. Nggak jadi syuting. Tapi itu dikumpulin dulu idenya atau gimana? Dikumpulin dulu. Terus kayak seleksi dulu yang mana yang bagus buat videonya. Kalau misalnya yang ini nggak bagus, mungkin bisa buat video yang lain. Terus ya udah disortir, dibikin skripnya, dan udah kelar. Oh, berarti kumpulin ide dulu, baru nanti scriptingnya. Iya. Oh, dibedain Ya waktunya. dibedain waktunya juga. Bagus guys. Oke, sudah kita masalah ide tadi. Mungkin ini salah satu masalah yang paling dirasain konten kreator muda Oh iya. atau yang masih sekolah atau yang baru memulai lah. Tips konsisten dalam konten. Tips konsisten dalam kontennya. Benar. Yang pastinya pertama tujuan konten itu harus ngapain dulu. Kita apakah kontennya buat fun atau karena ada tuntutan dan semacamnya. Kalau semisal nih kita konten tuh karena ada keterpaksaan dari seseorang mungkin. Susah ya? Ya, deadline-nya segini, harus besok dan segalanya. Itu udah mood kita udah jelek banget gitu ya kan. Jadi kayak ya udahlah ngerjain seadanya gitu. Dan kita kalau misalnya aku sendiri untuk tips konsisten konten itu, konten yang kita harus buat itu adalah konten yang harus kita enjoy dan nikmati. Yang kita Ya. sukai juga. Meskipun itu adalah video yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Semisal kayak ada endorse gitu ya kan, deadline-nya sehari. Tapi videonya ini bagus nih, kita enjoy ngerjainnya. Itu bisa jadi konsisten. Oke. Karena dari yang aku lihat juga nih konten-konten Rashid, walaupun endorse, aku lihat masih dengan style yang sama. Iya, bener. Kayak yang aku lihat tuh soto Bang Ahmad. Iya, bener. Nah, itu kan apa tuh? Kecap Kecap, kan? kecap. Nambah Ya, kecap karena taruh itu- sampai detik akhir. Iya, karena itu waktu ngebikin skripnya itu bener-bener enjoy. Bener-bener enjoy. Yang soalnya kepikiran jokes kecap ini tiba-tiba, oh ini lucu juga nih, ya udah bikin deh gitu. Akhirnya enjoy ngebikinnya, ngeditnya enjoy, syutingnya enjoy dan semacamnya. Iya sih, benar. Jadi itu berpengaruh ke konsistensi tadi ya. Iya. Mempermainkan psikologi aja Iya sih. sih, benar, Kalau misalnya kita enjoy, mudah aja ngerjain sesuatu pastinya. Biarpun ada tuntutan apa segala Iya, macam tadi. biarpun ya. ada tuntutan. Oke. Nah,
Mungkin sekarang kan Rashid ini kan sebagai konten kreator ya bisa Oh, iya, dibilang. benar. Udah gede banget, followersnya ratusan ribu. Benar. Tapi kalau dari kecil tuh cita-citanya sebenarnya mau jadi apa sih kayak gitu? Kalau dari kecil ya sebenarnya berubah-ubah gitu ya kan kalau Iya, dari kecil. benar-benar. Cuman kalau misalnya sekarang mungkin antara jadi aktor, kalau enggak jadi penulis. Itu sekarang atau dulu? Sekarang. Cita-cita sekarang. Sekarang ya. Cocok sih sebenarnya. Iya. Sejalan. Ini sejalan aja sama apa yang kupunya sekarang. Jadi mungkin bekalnya juga udah punya. Udah punya. Ya jadi gampang aja kalau misalnya mungkin mau terjun ke dunia itu. Benar. Hmm. Mungkin ya aku doain semangat lah buat Rashid. Amin. Oke. Terima Dan kasih. jadi aktor nih Oh, iya. di masa depan. Bener-bener. Oke. Makasih. Tapi selain itu ada hobi nggak? Oh, hobi. Di luar content creation. Kalau hobi aku apa ya? Baca komik sih. Baca komik. Baca komik. Komik apa tuh manhwa gitu? Ya manhwa, manga, kadang juga novel gitu. Itu sih. Oh, berarti kalau manhwa itu kan Korea ya? Iya Korea. Bisa ngomong Korea? Nggak bisa. Nggak bisa. Annyeonghaseyo. Itu aja sih gitu. Gitu-gitu aja ya. Tapi aku lihat juga Rashid kan jadi danton bener? Danton bener. Bener? Bener. Itu ekskul atau gimana? Ya eskul. Eskul. Eskul paskibra. Oh, itu hobi juga nggak? Lumayan sih. Karena Lumayan. emang enjoy juga eskulnya. Berarti hobi yang aktivitas, maksudnya aktivitas fisik selain danton ada apa lagi? Mungkin eskul tapak suci, silat. Wow, Iya. gimana tuh? Set. Asik. Tapak suci guys. Iya. Itu martial arts kan? Iya martial arts. Dari negara mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Tapak suci. Ya Allah, ini aku harus riset Pencak lagi nih. silat, tapi kalau misalnya kakak ada di mungkin sekolah Muhammadiyah, Ha-ha. itu biasanya tuh silatnya tuh tapak suci. Oh, yang baju merah itu Iya baju ya? merah itu. Oh iya. Yang merah beranda itu. Iya, rumahku kan dekat, jadi biasanya lihat-lihat Iya, ini itu. baju apa nih? Anak-anak SMK Muhammadiyah 3 Iya. biasanya pakai baju itu, baju merah. Itu di hari apa biasanya? Di hari Kamis. Di hari Kamis. Setiap Kamis. Setiap Kamis. Oh, itu diwajibkan. Enggak sih, cuman pakaian seragam biasa, cuman ada eskulnya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya mau ikut eskulnya, jadi nggak usah beli bajunya lagi. Benar. Oke. Wow. Hmm. Ternyata banyak yang bisa kita kulik dari Bang Rashid nih. Iya. Bang Rashid. Oke. Tapi ini kan followers sudah ratusan ribu. Oh iya, bener. Saya nyangka nggak sih bisa segede ini viral? Sebenarnya nggak nyangka sih, Ya. nggak nyangka dan bener-bener nggak nyangka kayak apa ya? Kalau misalnya kita ngelihat apa ya, konten kreator atau artis-artis yang besar banget kayak siapa ya, The Rock gitu ya kan, itu The kan Rock, oke. tinggi banget dia Tinggi kan, itu banget. kayak nggak mungkin kita bisa nyusul dia kan. Nah. Tiba-tiba waktu kita udah di posisi kayak gitu, di posisi kayak dia, wih ternyata bisa, kayak kaget sendiri Iya, gitu bener, kan. bener, bener. Ya Nggak analogi nyangka seperti itu, lah ya nggak intinya. nyangka banget, Berarti nggak nyangka. nggak nyangka. Oke. Dan mungkin tadi Rashid kan nyinggung kalau nggak nyangka nih Iya. udah bisa viral kayak gini. Pasti dong, tadi kan waktu masuk ke sini aja Iya. tiba-tiba ada yang ngajakin foto, Iya, bener. apa segala macam kan. Itu dari teman-teman anak ilmu komunikasi juga kayaknya semuanya tahu Rashid. Oh iya. Dan kru-kru nih semuanya pada request pengen ketemu Rashid, pengen Oke. ketemu Rashid gitu kan. Nah, jadi gimana sih tanggapan Rashid nih? Sekarang banyak yang kenal, Iya. banyak yang minta foto. Karena mungkin kayak ngelihat Rashid di TikTok atau di Instagram tuh kayak, wah orang Banjar. Iya. Aku aja Banyak kaget yang- gitu kan. Banyak yang bilang "Loh, kayak gitu. Orang Banjar ternyata. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Tanggapanku ya sudah mulai terbiasa sebenarnya. Wow. Kalau dulu tuh kayak wah excited banget ada yang ngajak foto gitu. Wah oke gitu kan karena Kapan lagi nih, kapan ya, lagi? kapan lagi gitu kan awal-awal viral. Sekarang kayak oh udah kebiasa gitu kan. Terus kayak ya udah gitu ada yang ngajak foto. Oh ya silakan gitu. Oh, itu welcome aja ya? Ya welcome aja. Oke, aku mau foto sekarang. Ya boleh. Nanti kita setelah syuting. Oke. Oke. Nah, mungkin sejauh ini konten pasti ada role model kan? Oh ya pastinya. Role model dari konten-konten yang lama, konten kreator lama maksudnya. Iya. Nah, itu ada nggak goals atau mimpi kamu nih buat collab sama konten kreator yang udah dari lama kamu Oh iya. pantengin? Ada 3. Siapa aja nih? Satu Agung Hapsah, Agung Hapsah, Chandra Liao, Chandra Liao, sama Audrey Sagufta. Aubry Sagufta, yang tadi kamu sebutin juga. Iya. Wah, kayaknya Agung Hapsah nih semua konten kreator Pengen ketemu. pengen ketemu dia sih. Asli. Sama Chandra Liao, Chandra Liao juga. wah, sama Aubry Sagufta Ya Audrey tadi. Sagufta.
keren banget ya. Ya, Ya, aku juga ngelihat mereka tuh kayak wow, gitu. Chandra Leo kan dia bikin filmnya. film-film macam-macam, punya Igni, terus bikin YouTube Rewind segala macam. Iya. Agung Hapsah nemenin. Jadi dari hasil kita ngobrol tadi sama Rashid, ya banyak banget lah yang bisa kita ambil ya. Iya. Karena aku jujur mau mulai konten juga nih. Mudahan dari jawaban-jawaban kamu tadi bisa memantik semangat aku Iya, lah buat amin. konsisten lagi. Dan tadi kita udah bahas tentang gimana backgroundnya, latar belakang jadi bisa jadi konten kreator, support dari orang tua yang tentunya penting, manajemen waktu, juga balancing dengan sekolah dan konten tadi. Iya benar. Nah, jadi semua itu penting ya dalam content creation. Nah, nggak kerasa nih guys, kita udah ngobrol sama Rashid udah lumayan lama ternyata. Set ready. Berapa menit tadi? Kamera record, audio Pokoknya record. daging banget lah. 3, Daging banget. 2, Jujur, aku 1, buat orang yang mau action. mulai konten, aku ngerasa daging banget. Dan Ada aku tulangnya harap, nggak? kenapa? Ada tulangnya nggak? Ada tulangnya, susah nanti ketelan. Oke. Nah, jadi mungkin kalau untuk penonton Sobat Kreasi, semoga juga mendapat ilmu yang sama ya. Amin. Daging yang sama, Daging berbagi daging yang Iya. sama. Oke, semoga apa yang udah di-share sama Rashid tadi ke Sobat-Sobat Kreasi semua bermanfaat. Amin. Dan sekali lagi, terima kasih Ya, buat Rashid terima udah kasih datang ke Ruang Kreasi Komunikasi dan udah mau berbagi insight dan pengalaman ke Sobat-Sobat Kreasi. Sampai di sini dulu untuk episode RKK kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you Rashid. Kreasi Komunikasi.